Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memusnahkan barang bukti hasil penindakan pelanggaran kekayaan intelektual sepanjang tahun 2024. Total kerugian negara dari pelanggaran kekayaan intelektual ini mencapai 5,3 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan reporter WTV ada Medi Kanto Adikar serta juru kamera Yulisa Febiola. Selamat siang, Medi. Apakah acara pemusnahan ekspos dan pemusnahan barang bukti ini sudah dimulai di sana, Medi? Ya, Said, sampai pukul 11 waktu di tempat ini memang acara atau agenda pemusnahan barang bukti penindakan hasil pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum Republik Indonesia masih berlangsung. Memang saat ini Said sejumlah sampel barang atau contoh dari barang yang telah disita oleh DJKI sudah dimusnahkan sejak pukul setengah 11 siang tadi. Dan berdasarkan keterangan dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktur Penindakan Hukum dari DJKI, memang total barang atau jumlah kerugian pemalsuan barang yang masuk dari 12 laporan baik berupa pemalsuan merek dan juga penyalahgunaan desain dagang atau industri yang sudah ditindak sejak 2023 lalu mencapai 5,3 miliar. Dan barang-barang yang disita ini terdiri dari perlengkapan suku cadang sepeda motor, kemudian satu unit sepeda motor sendiri, kemudian pakaian, koper, tas wanita, hingga aksesoris yang sudah beredar di masyarakat. Selain itu, memang yang menjadi perhatian khusus dari DJKI adalah adanya pemalsuan obat, kosmetik, serta makanan yang diakui sudah beredar secara luas di masyarakat sejak setidaknya setahun terakhir, dan hal itu menjadi salah satu upaya atau mungkin nantinya akan menjadi fokus dari DJKI dalam melakukan upaya penindakan hukum selepas tahun 2024 yang berupaya juga meminimalkan risiko peredaran barang berbahaya serta pelanggaran hukum di masyarakat. Baik, Medi, dari yang Anda lihat di sana, barang-barang apa saja yang paling banyak ini dimusnahkan dan apakah ada barang-barang khusus yang menjadi sorotan khusus begitu sehingga kemudian dimusnahkan pada hari ini? Iya, Said, kalau misalnya berbicara tentang jenis barang yang dimusnahkan, kalau bisa Anda lihat di belakang saya, Said, saat ini adalah salah satu truk yang berisi sejumlah kotak berisi makanan serta alat suku cadang kendaraan. Dua jenis barang itu menjadi kategori barang yang paling banyak terlihat dalam agenda pemusnahan ini, yang beberapa di antara terlihat berupa makanan ringan. Begitu Said, tidaknya tadi ada 2 kardus makanan ringan yang ikut dimusnahkan serta sejumlah suku cadang sepeda motor yang masuk ke Indonesia secara ilegal dan memang tidak dibuat dan dirakit di Indonesia. Dan artinya memang jika terjadi kesalahan dari produk itu, maka tentunya hal ini dapat turunkan kepada konsumen sehingga selain juga melanggar hukum kekayaan intelektual di Indonesia, hal ini juga berpotensi menjadi pelanggaran hak bagi konsumen, sehingga dalam proses itulah kemudian DJKI turun untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Baik, ada sekitar 200 makanan ringan, salah satunya Anda sebutkan, Medi. Yang saya lihat juga menarik, di sana ada sepeda motor, Medi. Ini masalahnya apa? Kenapa kemudian ikut dimusnahkan juga? Karena saya lihat ada, kalau tidak salah, Honda Vario tadi saya lihat, itu seperti apa, Medi? Salah satu unit sepeda motor jenis skuter matic atau skutik yang ikut disita oleh DJKI yang berwarna biru tadi, atau mungkin gambarnya sudah tengah dilihat di layar Anda saat ini. Memang sepeda motor yang berwarna biru yang terletak di sebelah kiri saya atau sebelah kanan layar Anda tadi adalah sepeda motor yang dibuat menyerupai skutik buatan Jepang begitu Said, yang secara legal beredar di Indonesia. Sementara skutik tersebut dibuat atau dirakit secara ilegal ke Indonesia melalui importi dalam dijual tanpa memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, termasuk juga tkDN atau tingkat komponen dalam negeri yang ada di dalam Indonesia, selain menyalahi desain atau paten industri yang sudah dimiliki oleh Honda sebagai produsen produk skutik tersebut. Memang akhirnya secara umum aduan yang diberikan oleh Honda juga kemudian ditindaklanjuti oleh DJKI, dan akhirnya kemudian telah diminta begitu oleh DJKI 1 unit sepeda motor yang kalau dari saya amati tadi merupakan buatan dari Tiongkok. Baik, Medi, apakah Anda juga mendapatkan informasi dari mana saja kemudian barang-barang ini didatangkan kemudian dimusnahkan, dan sejak kapan dikumpulkan? Apakah selama tahun 2024 ini atau mungkin ada juga barang-barang dari tahun-tahun sebelumnya, Medi?
Kalau tadi saya berdiskusi dengan Dirjen maupun juga Direktur Penindakan Hukum dari DJKI sendiri, upaya penindakan ini sudah dilakukan setidaknya selama 1,5 tahun terakhir. Namun kebanyakan anak ini berasal dari aduan yang sudah diadukan sejak 2023 dan awal tahun 2024. Dan hasilnya tidak hanya berupa kendaraan sepeda motor tadi, Said berdasarkan juga ada dari makanan, kemudian kosmetik, aksesoris, dan juga koper hingga tas wanita yang akhirnya karena sudah melanggar, terutama untuk yang bisa produksi tadi melanggar Undang-Undang 21 tahun 2000, yang akhirnya kemudian ditindaklanjuti, dilakukan penyidikan oleh Direktorat Penegak Hukum dari DJKI, dan akhirnya sudah diadukan dan terbukti melanggar pidana sesuai undang-undang, dan akhirnya dikumpulkan. Dan saat ini memang sampai dengan November 2024 penindakan dari pelanggaran KS elektoral juga masih berlanjut, dan rencananya nanti atau yang dimintakan saat ini merupakan barang-barang yang disita dari beberapa tahun lalu, kurang lebih sekitar tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024 ini. Baik, jadi ini adalah hasil dari beberapa tindakan. Anda tadi mengatakan 1,5 tahun terakhir begitu ya. Terima kasih atas informasinya, Medikan Cody Kresna, serta juru kamera Yulisa Febiola. Selamat kembali bertugas teman-teman.